Assalamualaikum. Kali ini Omku akan maaf, repot nih memang ya kalau lagi puasa harus ngisi suara kayak gini. Baiklah, alur film kali ini judulnya adalah Miss and Mrs. Cops. Film diawali dengan seorang polisi wanita mendatangi bandar narkoba. Polwan ini bernama Pak Mi Ong. Walau sendirian, ia berhasil mengalahkan para pengawal bandar narkoba. Bandar narkoba berhasil melarikan diri dari kejaran Pak Mi Ong. Apesnya ia malah lari ke atap gedung hingga ia tidak bisa kabur lagi. Bandar ini bernama Sam Do. Ia mengancam Mi Ong dengan sajamnya, tapi Mi Ong membalasnya dengan mengeluarkan pistol yang biasa ia bawa. Awalnya Sam Do tidak percaya Mi Ong berani menembaknya. Namun Mi Ong sungguh-sungguh akan menembak bandar narkoba ini, yang membuat Sam Do ketakutan dan menyerah. 한 발 남았다. 1. 요사이 여성을 대상으로 한 범죄가 이에 따라서 전국 주요 도시 지방 경사기동대 여자경찰관은 여성의 판경업소 단속. Tahun 2000-an kejahatan terhadap wanita di Korea Selatan semakin meningkat. Terlihat seorang polwan yang bernama Jo Ji Hye sedang menyamar menjadi seorang pramugari karena sedang marak pelecehan terhadap wanita dengan cara menodai stalking wanita dengan tinta pena. Joji dalam aksinya dibantu dengan rekan-rekannya yang standby dimanapun Joji berada. 우리 진짜 이러다가 여성 범죄 담당만 되는 거 아니냐고. 돌면서 뺑이 치고 있습니다. 아, 선배 함정. Tak lama kemudian, stalking Joji terkena tinta oleh orang yang memakai topi hitam di belakangnya. Ia segera melaporkan kepada teman-temannya bahwa ia sedang berhadapan dengan target yang bertopi hitam. Tanpa basa-basi lagi, Joji segera menyergap orang yang bertopi hitam itu karena ia yakin bahwa ia pelakunya. Namun saat melihat wajah pelaku, ia langsung terdiam. Scene berpindah. Di kantor, Joji mendapat teguran karena kecerobohan dan tindakan anarkisnya, sehingga videonya menjadi viral. Tak lama kemudian, Mi Ong datang. Yang Joji tangkap ternyata adalah suami dari Mi Ong yang bernama Ji Chul. Dan yang mengagetkannya lagi, Mi Ong kakak ipar Joji yang tentunya Ji Chul adalah kakaknya sendiri. 원칙은 고지해야 되는 거 아닌가요, 아가씨? 고질 수가 있는 거냐고요. Di rumah perdebatan di antara mereka terus berlangsung. Sampai Ijul yang tidak tahu apa-apa menjadi sasaran adiknya. Kok jadi Ijul ya? 자기 동생한테 비용실 지급이나 받고 등신 보여주기식 표창 몇 개 받은 거 가지고. Esokan harinya, Joji dipindahkan ke bagian pengaduan bersama Mi On dan satu kawannya lagi bernama Jang Mi. Saat itu datang seorang gadis yang terlihat gugup. Ia meletakkan ponselnya dan segera kabur di saat melihat beberapa pria masuk ke ruangan. Mi On mencoba mengejarnya, namun ketika berada di jalan, gadis itu menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang melaju. 미나 때문에 오셨나요? 아니 학생! Untunglah nyawanya dapat diselamatkan. Mi On mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dengan bantuan Jang Mi yang seorang hacker, mereka berhasil membuka ponsel milik si gadis. Mereka terkejut saat mengetahui ada link video pornografi yang menampakkan wajah si gadis yang bernama Sojin. Link tersebut tersebar melalui sebuah situs. 저력. 아주 개새끼 오브 개새끼들이지. 내일 1시에 공개한댔지. 근데 그래도 그나마 이렇게 DB 병원에 보호자 와 있다니까. 저 잠깐 갔다 올게요. Joji segera menemui ibu Sojin di rumah sakit untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan Sojin. Si ibu menerangkan bahwa anak itu tidak punya masalah apa-apa dan ia belum mempunyai kekasih yang baik hati dan tidak sombong, juga rajin menabung. Untuk memastikan, Joji menanyai teman Sojin yang kebetulan sedang menjenguk Sojin. Teman Sojin menceritakan seminggu yang lalu mereka pergi ke sebuah bar. Ada beberapa pria yang mengajak mereka minum-minum di lantai atas. Menurut informasi, mereka adalah pengusaha parfum import. Di saat itu ia pamit ke toilet dan meninggalkan Sojin bersama teman barunya. Di saat dia kembali, ia tidak melihat Sojin berada di tempat itu lagi. Seminggu kemudian ia mendapat kabar video Sojin telah tersebar dan viral di dunia maya. 다운받은 새끼가 또 공유 사이트 같은 데다가 퍼다 나르면은 Di kantor, Mi Ong dan Jang Mi menyelidiki tentang situs porno ini.
Dan singkat cerita diketahuilah bahwa web itu milik sebuah organisasi. Namun, di saat sedang asik, mereka dikejutkan dengan kedatangan ketua departemen yang menanyakan Jojin. Mereka mengatakan Jojin sedang pergi ke toilet, padahal sebenarnya Jojin sedang menyelidiki kasus gadis itu dengan mendatangi kantor kepolisian departemen cyber. Sampai di sana laporannya tidak ditanggapi, yang membuat Jojin marah karena kepolisian menganggap kasus yang Jojin laporkan adalah kasus kecil. 매우 심각합니다. 그래서요. 상황 파 씨발 바빠 죽겠는데 오라가래. Lalu Jojin melaporkan hasil penelitiannya kepada Mi-ong dan Jang-mi dari keterangan dokter di darah korban terdapat kandungan obat-obatan terlarang. Karena tidak mendapatkan dukungan dari dinas kepolisian, mereka bertiga memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Jang-mi memulainya dengan melacak setiap CCTV yang berada di kawasan pada saat Sojin bertemu dengan para pemuda itu. Mereka mendapat rekaman bahwa Sojin dibawa oleh 2 orang pria ke dalam sebuah mobil dan berhenti di sebuah penginapan. 오케이 위치 확인. 바꿀게요. 잠시 그동안 2차 어디로 가는지. Jojin memutuskan untuk mendatangi penginapan tersebut. Dari pemilik penginapan didapati bahwa kasus pengintipan terhadap perempuan sering terjadi akhir-akhir ini. Banyak kamera canggih yang dibuat menyerupai kacamata sampai terlihat seperti kancing baju. Pada saat itu semua barang yang disebutkan berjatuhan dari salah seorang pengunjung penginapan itu, yang membuat Jojin mencurigai tamu itu dan mengejarnya. Dengan bantuan Jang-mi, ia dapat mengetahui arah pria itu melalui CCTV. Namun begitu Jojin kurang cepat karena si pria menaiki sebuah otopet. Tiba-tiba Mi-ong muncul dan meringkus pria itu. 당신은 묵비권을 Ternyata si pria adalah Samdu yang kini beralih profesi menjadi pengintip profesional. Mi-ong memaksa Samdu untuk memberikan informasi apapun yang berkaitan dengan pelecehan perempuan. Lalu Samdu memberikan sebuah informasi. Akhir-akhir ini beredar sebuah parfum import yang apabila disemprotkan, maka orang yang menghirupnya akan bisa tak sadarkan diri bahkan lumpuh sesaat. 요즘 미군 부대 근처에 슬슬 신종뽕이 퍼지고 있다고. 매직 퍼퓸. 매직 퍼퓸? 해피벌룬 들어봤죠? 우선 얼굴에 치 뿌리면 일단 블랙아웃. 기진지기 좀 보네. 그런 게 실제로 유통된단 말이야? Mereka segera menuju ke sebuah toko tato penjual parfum ajaib di kawasan Itaewon. Sebelum itu mereka melakukan penyamaran dengan membeli sepasang baju Hawaii. Di tempat toko tato, sang pemilik tidak mengetahui maksud parfum ajaib yang ditanyakan Mi-ong dan Jojin. Yo, what do you want? We want a perfume. smell. Mi-ong meminta Jojin untuk ditato. Ia berharap setelah ditato ia mendapat info. Ternyata sama saja, mereka tidak mengetahui maksud Jojin. Be right back. It helps you relax. This helps. Pada akhirnya mereka mendatangi sebuah toko tato kecil. Dan pada saat mereka menyebutkan parfum ajaib, si pemilik langsung mengerti dan hendak mengambilnya. Namun ia kembali dengan teman-temannya, termasuk si penjual baju Hawaii. Oh, the magic perfume. Yes. I know you always cop. 옷 존나 크다. Karena kerusuhan itu mereka dibawa ke polsek terdekat. Untuk saja tim Jojin datang dan menjelaskan bahwa mereka adalah polwan yang sedang melakukan penyamaran dan penyelidikan. 다 조영사가 총 쏜 덕분? Dalam perjalanan pulang, Jang-mi memberikan informasi bahwa yang mereka cari sedang menuju sebuah bar. Jojin meminta untuk diturunkan di bar itu. Tapi tim tidak ada yang mau membantu karena mereka menganggap itu adalah kasus kecil. Tapi Mi-ong siap menemani Jojin. 아니 같은 여자로서 안타까워서? Mereka segera menuju bar yang dimaksud. Namun yang bisa masuk ke klub itu hanya Jang-mi. Karena klub itu hanya menerima tamu wanita muda saja. 88년생 위로는 입장하실 수가 아예 없어. 지금 뭐 남녀 차별하는 거? 노래방 가자. Di dalam bar, Jojin segera menuju lantai atas yang terdapat beberapa pria sesuai informasi yang dikatakan teman Sojin.
Jojin segera menemui dan berpura-pura ingin minum bersama mereka. Namun, salah satu dari pemuda itu mendapatkan kabar bahwa tempat tato mereka di Itaewon telah diserang oleh 2 polwan yang memakai baju Hawaii. Lalu ia memberitahukan kepada teman lainnya, sehingga mereka mengetahui bahwa Jojin adalah seorang polwan yang sedang melakukan penyelidikan. 남자는 손목에 문신이 같아. Salah seorang dari mereka yang bernama Woo-jun menyemprotkan parfum dan membuat Jojin tak sadarkan diri. Myong terkejut saat Jojin dalam keadaan tak sadar dibawa oleh 2 pria ke dalam sebuah mobil. Saat dia akan mengejar Myong, dihadang oleh beberapa pemuda yang akan mengganggunya. Myong pun segera menghajarnya dan membuat mereka terkapar. Ji-chul yang tidak sengaja melihat adiknya Jojin dibawa oleh pemuda yang tidak dikenal segera mengejarnya dan menyuruh Myong untuk pergi bersamanya. Di markas, Jojin yang masih dalam pengaruh obat nampak tak berdaya. Woo-jun berniat untuk menjadikan Jojin sebagai kelinci percobaan untuk ramuan yang sedang mereka buat. Tak lama kemudian, Ji-chul dan Myong mendatangi markas mereka. 그냥 재미로 하는 거지 뭐. 생각해봤어. 내 동생 어딨어? Woo-jun berhasil membuat Myong kewalahan. Di saat Woo-jun akan menghabisi Myong, teman Woo-jun memperingati untuk segera meninggalkan tempat itu karena polisi telah mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Di saat Myong tersadar, ia mendapat dirinya Jojin dan Ji-chul dalam keadaan terikat. Untungnya saja mereka dapat melepaskan diri sebelum tempat itu terbakar dan hancur. Ternyata saat di kantor mereka mendapat surat pemecatan. Jojin yang merasa tidak dihargai melampiaskan kekesalannya kepada teman-teman mereka yang menganggap kasus yang ia selidiki dianggap kasus enteng. Jojin mengatakan ia tidak sekedar menyelidiki pelecehan, tapi di dalamnya ada narkoba yang membuat para gadis kehilangan harga dirinya. Karena dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka dilecehkan dan diposting di medsos dan berakhir dengan bunuh diri. Mereka sangat lemah. Kepada polisilah tempat mereka mengadu, dan apabila polisi tidak menanggapi laporannya, kepada siapa lagi mereka harus mengadu. Jojin merasa kecewa kepada teman-temannya yang tidak memberikan respon dalam setiap pengaduan masyarakat. Jojin akan bertindak sendiri tanpa bantuan dari teman-temannya. Ia pun memaksa si pembuat tato untuk memberitahukan di mana teman-teman mereka. 신나게 달려갈 때 그들 옆엔 누가 있었는 줄 알아요? 그 진짜 도와주다 오늘부로 민원실 잘린 주무관. 선배 저. Mendengar kesungguhan Jojin, ketua menanggapi ia memerintahkan tim untuk membantu Jojin menyelesaikan kasusnya. Myong pun tidak jadi dipecat karena ketua mengetahui Myong adalah polisi hebat. Mereka pun segera memburu para penjahat. 처음 왔을 때 이력서 봤어? 독한 훈련을 통과 후에 그녀가 맡은 주원문 좋았어. 시간 없어요. 빨리 타요. 씹탱이 역시 탈까요? 일망타진? 일망. 경찰서 민원실 불법 주정차 단속팀이 알립니다. 이태원 우사단길. Atas kerjasama mereka, mereka pun dapat meringkus satu persatu dari penjahat tersebut. 택배요. 교도소행 속달 택배? 뭐 바쁘신 일 있나 봐? 나 문신하냐? 정우준 역삼동 사거리 신호 대기 중. 거기서 지금 신호 바뀌었어. 차 보이지? 이거냐? Tiba saatnya, Jojin dan Myong berhadapan dengan ketua penjahat Woo-jun. Woo-jun berhasil mengalahkan sekaligus menyandera Myong. Jojin pada akhirnya dapat mengalahkan Woo-jun di saat Woo-jun lengah dan membantingnya hingga Woo-jun tidak walakaya. 씨발 뭐 하는 거냐고! 지었으니까 5분의 2. 모르겠다.
Di akhir film, Myung dan Jojin mendapat penghargaan atas kasus pemberantasan video pelecehan yang sedang viral dan cerita pun tamat. Hikmah yang bisa diambil dari film ini nggak ada sih. Nggak ada, maaf ya, bener nggak ada. Maaf deh, maaf. Ya sebentar lagi lebaran, betul. Maaf ya, maafkan lahir batin. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Dari tim Nonton Nuntu.